Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua sahabat-sahabatku para pecinta wisata religi senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, ditambahi dan limpahkan rezeki yang kata, yang halalan thayyiban, diberikan umur yang panjang, yang berkah barokah, dan kedepannya semakin sukses dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal. Inilah Gapura Kabupaten Lamongan, Gapura Maduraksa. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam setiap perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini. Dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualang, menjelajah wilayah Nusantara, berziarah ke makam-makam keramat, makam-makam orang tua, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, saya akan ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu, sesepuh kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam menjadi agama yang mayoritas sampai saat ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku pecinta wisata religi, kali ini khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, menjelajah wilayah Kabupaten Lamongan, memasuki hutan, keluar hutan, perkotaan, sampai ke pelosok-pelosok daerah wilayah Kabupaten Lamongan akan saya jelajahi. Saya akan datangi makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Lamongan ini. Saya akan datangi semuanya yang saat ini meluncur menuju sebuah bukit kecil di daerah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Di puncak bukit kecil inilah dimakamkan jasad seorang tokoh, seorang ulama, seorang sesepuh kita yang telah membabat alas wilayah Paciran dan sekitarnya. Di puncak bukit inilah yang masuk daerah Desa Keranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan inilah. Kita naik melalui anak tangga sampai di puncak bukit kecil ini. Karena di puncak bukit kecil itulah disemayamkan jasad seorang tokoh, seorang aulia Allah, seorang wali Allah yang luar biasa, yang dikenal dengan sebutan Babuyut Sebakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di sebuah bukit kecil di hutan jati, di makam wali Allah, aulia Allah, Mbah Boyut Sebokor, yang berada di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.
Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabat, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap Ijen Tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di makam keramat Buyut Sebakor, yang makamnya terletak di sebuah bukit kecil di daerah Hutan Jati, masuk daerah Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Tepat di puncak bukit kecil inilah terdapat sebuah cungkup bangunan makam keramat yang di dalamnya disemayamkan jasad seorang tokoh, seorang sesepuh, seorang aulia Allah. Beliau adalah Mbah Buyut Sebakor. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Melalui pintu kecil inilah kita sedikit berjongkok, duduk, sambil duduk untuk memasuki lokasi dalam cungkup makam keramat Mbah Buyut Sebakor. Kisah Mbah Buyut Sebakor masih penuh misteri, masih penuh kontroversi. Yang jelas beliau adalah salah satu penyebar agama Islam yang ada di daerah Paciran, Lamongan ini. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, siapapun beliau adalah orang tua kita. Dengan kita hadir di sini, kita berziarah di sini minimal sebagai wujud hormat kita kepada beliau, wujud rasa tawaduk kita kepada beliau, penghargaan kita kepada beliau, karena adanya daerah ini minimal karena jasa-jasa beliau dalam membuat alas wilayah ini, karena adanya daerah ini karena jasa-jasa beliau yang dulunya telah menyebarkan agama Islam di daerah ini. Saat ini Islam jadi agama yang besar sampai saat ini. Sahabatku, para pecinta wisata religi, dengan kita hadir di sini, kita melihat batu nisan, melihat makom. Dengan kita melihat batu nisan, otomatis kita melihat kematian. Sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, semiskin apapun orangnya, dia pasti akan mati seperti Mbah Buyut Sebakor. Mbah Buyut Sebakor adalah tokoh yang luar biasa, karena di daerah ini, di cungkup bangunan makam keramat ini sangat-sangat kuat sekali pancaran auranya, sangat kuat sekali daya mistisnya, yang menandakan beliau adalah orang-orang yang luar biasa waktu dulu. Entah dalam ilmu kesaktian, ilmu agama, ilmu kebatinan, yang jelas beliau adalah orang yang luar biasa waktu itu. Tetapi walaupun beliau orang luar biasa, beliau tetap akan mati, karena mati itu pasti, sahabatku. Oleh karena itu, sahabatku, marilah kita mengingat akan kematian, karena kita semuanya pasti akan mati. Mati itu pasti, sahabat. Dengan kita mengingat kematian, insya Allah kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita mengingat kematian, kita akan senantiasa selalu menjauh dari semua larangan-larangan Allah. Dengan kita mengingat kematian, kita akan berlomba-lomba untuk lebih-lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Tunggal, Zat yang Maha Adil, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Gusti Kang Amur Boh Dumati. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, inilah
pemandangan atau suasana di sekitar cungkup bangunan makam keramat Babuyut Bakor yang ada di puncak sebuah bukit kecil di sebuah hutan jati yang masuk wilayah Desa Kranji, Kecamatan Peciran, Kabupaten Lamongan ini. Karena suasana terik sekali dan musim kemarau, sangatlah panas sekali karena di sekitarnya adalah pegunungan kapur. Cungkup bangunan ini sangat rendah sekali dengan dicat warna hijau dan di keramik juga dengan keramik warna hijau. Sahabatku, para pecinta wisata religi, tampak dari jauh adalah tebing-tebing bukit kapur yang dijadikan lahan untuk pembuatan batu bata kapur dan kapur dolomit yang antar atau dimasukkan dalam pabrik-pabrik atau industri-industri di daerah Gresik dan sekitarnya. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, tampaklah hutan jati walaupun masih kecil-kecil tapi sangat rimbun sekali, sangat padat sekali karena letak dari bukit ini dikelilingi oleh hutan-hutan kecil dan perkebunan-perkebunan milik warga, baik yang ditanamin jati atau ditanamin lainnya. Karena letaknya yang sangat jauh dari penduduk, makanya di sini sangat sunyi sekali, sangat senyap sekali, dan akan menambah ketenangan kita di kala malam. Bisa dipastikan tak ada satu orang pun yang akan ada di sini, dan bisa dipastikan akan sangat sunyi sekali, menambah asyiknya kita dalam bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat di belakang sana ada sebuah taman pendidikan atau TPQ atau Taman Pendidikan Islam, semacam pondok pesantren lebih kecil, dan itulah kudaku, kuda putih handal saya parkir di bawah. Mantap pokoknya pakai kuda putih yang selalu setia menemani dalam setiap perjalanan ritual dan wisata religi saya keliling Nusantara. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini yang saat ini berziarah di makam keramat Babuyut Bakor yang berada di sebuah bukit kecil di hutan jati di daerah Kranji, Kecamatan Peciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap, centata.